Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Haidar Syafiq dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan proposal desain grafis perusahaan kami yang bernama Panorama Digital Printing. Di sini kami telah membuat bahan-bahan diskusi. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada profil, yang ketiga ada segmentasi pasar, yang keempat ada anggaran rencana biaya, yang kelima ada portofolio perusahaan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Nah, pada saat ini peranan desain grafis dalam segala bidang usaha sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bidang usaha yang memanfaatkan keahlian desain grafis. Kebutuhan desain promosi yang sekarang semakin marak di dunia usaha membuat desain grafis dituntut untuk bisa mengembangkan diri dalam membuat sebuah produk yang bisa menarik minat masyarakat. Pada perkembangannya, desain grafis semakin populer dikenal hampir semua kalangan masyarakat. Selanjutnya saya ingin menjelaskan profil perusahaan yang kami rintis. Nama perusahaan kami adalah Panorama Digital Printing, berdiri sejak 22 Juni 2015. Jenis perusahaan kami adalah percetakan digital. Alamat kami ada di Jalan Haji Zakaria nomor 20 Lenteng Agung, Jakarta Selatan dengan kode pos 17452. Email kami yaitu panorama2021@gmail.com. Website kami yaitu www.panorama.co.id. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Raihan. Silakan Raihan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait struktur organisasi dari Panorama Digital Printing. Yang pertama ada Hilmi Haidar sebagai manajer, Audina Siva sebagai staf keuangan, saya sendiri Muhammad Rehan Putra Utomo sebagai staf marketing, Bagas Koro Cahyadi sebagai desainer, dan juga ada Ridwan Rais sebagai staf produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi dari Panorama Digital Printing. Untuk visi yaitu kami ingin menjadi mitra percetakan terpercaya di Jakarta. Dan untuk misinya, pertama itu meningkatkan segmentasi pasar terutama di dunia desain grafis digital printing. Kedua, membangun ekonomi kerakyatan melalui usaha desain grafis Panorama. Ketiga, mengoptimalisasikan SDM, teknologi, dan peralatan cetak masa kini. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan layanan terbaik akan ketepatan waktu, mutu, dan juga harga. Baik, untuk segmentasi pasar, di sini segmentasi pasar dari Panorama Digital Printing adalah masyarakat dan UMKM yang membutuhkan desain untuk mempromosikan produknya, serta kawasan perkantoran untuk memenuhi kebutuhan desain. Bukan hanya kalangan ekonomi menengah ke atas, tapi kalangan ekonomi menengah ke bawah juga bisa mendapatkan desain yang berkualitas. Di sini ada contohnya yaitu UMKM, perkantoran, dan juga organisasi. Dan selanjutnya yaitu pertumbuhan perusahaan. Pertama itu kami merintis dari nol yang berawal dari home industry yang hanya memiliki karyawan 2 orang, dan sekarang kami telah berkembang dan memiliki outlet yang strategis bagi para konsumen ibu kota. Kemudian yaitu kemudahan pengelolaan. Dengan adanya karyawan-karyawan baru di perusahaan kami semakin mudah untuk mengelola berbagai macam permintaan konsumen. Dan yang terakhir yaitu mesin cetak yang sudah berkembang. Di sini kami mulai merintis usaha digital printing berawal dari yang hanya mempunyai mesin cetak manual, dan sekarang alhamdulillahnya sudah terprogram dengan komputer. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bagas Koro. Sekarang saya akan melanjutkan ke bagian anggaran biaya. Yang pertama adalah biaya produksi modal jangka panjang, yaitu dalam jangka tahunan. Yang pertama itu adalah sewa ruko, kedua pembuatan SIUP, CV, dan lain-lain. Ketiga ada printer Epson, keempat komputer, kelima renovasi atau setting ruang usaha, keenam ada mesin yaitu komputer kasir, ketujuh seragam pegawai, ke-8 mesin potong, 9 mesin breeding, 10 mesin laminating, meja dan kursi customer,
Dan terakhir adalah pembuatan website dengan total jumlah sebesar 40.650.000. Selanjutnya adalah modal jangka menengah, yaitu dalam jangka waktu bulanan. Yang pertama adalah gaji pegawai bulanan, kedua kredit mesin sablon, ketiga ongkos sewa dan perawatan mesin cetak, keempat perawatan ruko, kelima paket tinta mesin, keenam kaos polos yang gelap, yang ketujuh ada kaos polos terang, kedelapan tinta warna, ke-9 tinta hitam, ke-10 kertas A4, ke-11 kertas F4, 12 kertas art paper, kertas art karton, kertas duplex, ongkos cetak offset, dan terakhir ada biaya UV varnish dengan total sejumlah 25.890.000. Dan yang terakhir adalah perhitungan pendapatan rata-rata per bulan atau pendapatan terkecil dengan total kisaran sekitar 43.850.000, dan total keseluruhan anggaran adalah 110.390.000. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Audina Syifa Habibie. Baik, berikut ini ada beberapa portofolio dari perusahaan kami, beberapa banner maulid, kemudian ada beberapa logo. Kesimpulannya, karena kesadaran akan pentingnya jasa desain grafis zaman sekarang, terlebih lagi semenjak pandemi berlangsung, mulai banyak inovasi usaha dan UMKM bermunculan. Dengan begitu, kami memfasilitasi branding seperti logo, brosur, poster, spanduk, dan lain-lain. Tujuan kami secara garis besar adalah untuk membantu pengusaha-pengusaha, perusahaan, dan pastinya UMKM untuk meningkatkan ketertarikan halayak pada apa yang mereka punya melalui desain dari jasa desain kami, dan juga memberikan kepercayaan penuh pada calon klien kami agar bisa bekerja sama dengan perusahaan kami. Terima kasih Audina Syifa. Terakhir di sini kami ingin menginfokan bahwa kami juga membuka acara workshop desain grafis yang diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2022 dan bertemakan membangun jati diri sebagai desainer yang lebih inovatif, yang akan dihadiri oleh Wastana Haikal sebagai ilustrator, Abed Azaria sebagai graphic designer, dan yang terakhir Sandi Agustiano sebagai praktisi digital marketing. Dan rundown acaranya ada ditampilkan sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.